Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuraini selaku Kepala Sekolah dari DKM Eksekutif Patrol dari Jamban, Sidoarjo. Program inovasi yang saya buat adalah bingkil literasi dengan tujuan untuk memperbaiki anak-anak supaya anak-anak itu suka dengan buku literasi. Program bingkil literasi ini kita buat karena banyaknya anak-anak yang kurang suka dengan buku cerita dan orang tua kurang mendukung dan tidak ada waktu untuk bercerita kepada anak. Untuk itu dalam program bingkil literasi ini selain anak kami juga melibatkan orang tua. Dan untuk program bingkil literasi ini sesuai dengan namanya bingkil, yang artinya adalah memperbaiki di mana anak-anak menjadi suka dengan buku cerita, mengenal dengan keasaran awal. Untuk itu program bingkil literasi ini setiap hari selama 30 menit anak-anak berkecimpung dengan media buku cerita. Di dalam program bingkil literasi ini, saya merencanakan mulai dari komunitas belajar guru-guru untuk mengidentifikasi tentang kebutuhan tentang keasaran awal anak-anak melalui bermain dengan media buku cerita. Di kelompok A, usia 4-5 tahun, anak-anak dikenalkan dengan huruf A sampai Z melalui buku cerita dengan cara bermain, yaitu anak-anak diperintahkan bu guru untuk mengambil buku cerita sesuai minatnya. Kemudian silahkan anak-anak diperbolehkan untuk mencari huruf A yang ada di buku cerita itu. Sambil anak-anak mencari huruf A, maka bu guru akan bertanya di situ, ada berapa huruf A yang kamu putar di situ? Maka di samping literasi mengenal huruf A sampai Z, anak-anak juga mengenal tentang angka, tentang jumlah huruf A ada berapa. Kalau sudah mereka mengenal huruf A dan berapa jumlahnya, maka selanjutnya anak-anak bisa meniru tulisan dari huruf A tersebut. Kemudian kalau kelompok B usia 5-6 tahun, guru akan memerintahkan anak-anak untuk mengenal suku kata. Di sini anak-anak diperintahkan untuk mencari buku yang sesuai minatnya. Setelah mereka dapat satu buku yang sesuai minatnya, maka mereka akan diperintahkan untuk mencari awalan suku kata sesuai perintah guru. Misalnya, silahkan anak-anak mencari awalan suku kata bang. Maka anak-anak akan mencari suku kata yang di dalam buku cerita itu yang berawalan bang. Misalnya, balon, babi, seperti itu. Nah, ketika anak-anak itu menemukan suku kata yang berawalan bang, maka guru akan memerintahkan anak untuk menghitung berapa kosakata suku kata yang telah kamu peroleh. Kalau sudah menghitung, maka anak-anak disuruh meniru tulisannya. Di sini semua anak dalam satu rombongan belajar pasti akan beda. Inilah yang kita patut menghargai untuk anak-anak yang sudah menemukan suku kata dan menirukan tulisannya. Hari ini kita akan mengingat lagi tentang guru kita kemarin. Oh, masa gurunya begitu cantik. Kemarin masih ingat itu guru bapak teman-teman? Ini yang punya suara. Oke, yang ini apa ya?
ya udah lah. Yang ini boleh. Atau kamu cari huruf yang besar juga boleh. Ayo cari sampai ketemu. Bacanya pelan-pelan. Aku ada ini. Apa itu? Huruf apa itu? Ayo. Mana mana? Ah, benar sekali. Huruf apa itu? Apa namanya? Betul. Oke. Sekarang tugasnya teman-teman silakan mencari huruf apa ini teman-teman? A di buku cerita ya, silakan. Coba Agnia, mana? Ini bukunya. Bukunya Agnia yang huruf A yang mana? Sudah ketemu huruf A? Oke, yang itu. Ada lagi? Huruf A? Ini betul. Coba dibalik. Ada lagi nggak? Coba dibalik. Ini di dalamnya. Ada nggak huruf A? Iya betul. A. Lagi mana? Ada lagi? Ya aku ada. Iya. Oke, betul. Kenzo, sudah tahu mana yang huruf A? Ini Oh iya betul, ini A. Mana lagi? Huruf A. Masa nggak ada? Coba dibuka baliknya. Huruf A ada nggak? Huruf A. Ini A. A betul. Ada lagi? Oke, pinter. Huruf A-nya coba ada berapa gitu? Huruf A-nya ada berapa huruf A-nya? Ada 4. Coba ditulis di sini. Huruf A itu bagaimana ya? Huruf A. Oke. Huruf A. Terus ada berapa tadi huruf A-nya? Ada 4. Coba tulis angka 4. Kok nggak coba dihitung huruf A ada berapa? Ada berapa hurufnya? Ada 2. Coba ditulis huruf O bagaimana? Terus ada berapa jumlahnya tadi? Angka 2 bagaimana Mbak Ia? Ya, huruf A-nya ada berapa? Ada berapa huruf A-nya? 4. Huruf U-nya ada berapa? 4 ditambah 2 ada berapa? Ada berapa Mbak Ia? Angka itu bagaimana ya? Maaf, angkanya seperti ini teman-teman. Betul, angka salah, angka 6. Betul seperti ini, hadapnya ke sana apa ke sini? Oh ke sana, berarti betul angka salah, angka salah. Kalau salah diapakan teman-teman? Dihapus, ditulis ulang. Oke, iya, agak salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit refleksi dari program bengkel literasi di kelas Al-Mu'iz. Alhamdulillah di kelas Al-Mu'iz sudah melaksanakan bengkel literasi, yaitu pengenalan huruf menggunakan buku cerita ataupun kartu huruf. Jadi saya pernah mengenalkan anak-anak huruf A dengan kartu huruf. Awalnya saya mengenalkan huruf A dengan kartu huruf. Ketika anak-anak sudah mengenal huruf A, lalu saya meminta anak-anak untuk mencari huruf A di buku cerita yang ada di kelas. Nah, ketika saya minta untuk mencari huruf A, anak-anak sangat excited. Anak-anak langsung bergegas mengambil buku cerita dan mencari huruf A tersebut. Ketika sudah menemukan, anak-anak langsung laporan ke saya bahwa mereka sudah menemukan beberapa huruf A. Tapi di sini kendalanya tidak semua anak langsung mendapat huruf A. Hanya beberapa anak saja. Kendalanya di sini adalah karena buku cerita di kelas saya tulisannya terlalu kecil sehingga anak-anak mungkin agak kesulitan untuk mencari huruf A di beberapa kata, banyak kalimat untuk mencari huruf A. Mungkin kebanyakan anak-anak menemukannya di halaman judul saja, karena halaman judul kan tulisannya lebih besar. Jadi anak-anak menunjukkan huruf A itu melalui halaman judul. Lalu saya meminta untuk anak-anak mencari lagi, membalik bukunya. Nah, di situ ada proses yang lumayan membutuhkan waktu yang cukup karena tulisannya terlalu kecil tersebut. Namun sudah mendapat solusi bahwa nanti akan, karena mendapatkan buku cerita online, jadi buku cerita online itu nanti akan kita cetak agar anak-anak bisa lebih nyaman lagi ketika mengenal huruf melalui buku cerita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua komite dalam mendukung program bengkel literasi ini,
mengadakan infak buku yang akan diletakkan di perpustakaan sekolah, dan kemudian ada juga program untuk peminjaman buku. Ada jadwal piket untuk menjaga perpustakaan sehingga anak-anak bisa meminjam buku di perpustakaan. Jadi untuk yang piket, yang jadwal piket jadwal perpustakaan difasilitasi oleh pihak sekolah tentang buku-buku parenting. Jadi bisa menambah wawasan tentang pengetahuan cara perkembangan atau pengasuhan anak-anak. Menurut saya untuk program 30 menit bengkel literasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, karena anak-anak bisa mengenal dan menambah kosakata, bisa mengerti kata demi kata, nanti bisa juga berhitung ada berapa huruf yang ada di kalimat tersebut, dan anak-anak juga lebih bersemangat untuk membaca, meningkatkan minat bacanya. Program peminjaman buku yang ada di perpustakaan sangat memotivasi anak-anak untuk lebih belajar lagi, bersemangat. Orang tua juga bisa memotivasi anaknya dengan cara membantu atau membantu anak-anak untuk mengenal huruf-hurufnya, menceritakan yang ada di buku tersebut. Nanti anak-anak bisa lebih, anak-anak juga bisa menambah kosakata sesuai dengan imajinasi anak-anak. Menurut saya adanya 30 menit pembelajaran untuk bengkel literasi sangat membantu, karena di bengkel ini anak-anak bisa menambah pengetahuan kosakatanya sehingga anak-anak bisa lebih kreatif, lebih banyak mengenal kata huruf, terutama untuk anak saya yang masuk di TKA, dia bisa lebih banyak mengenal huruf. Di situ program ini sangat membantu kami, dan selaku saya pribadi sebagai orang tua yang notabene bekerja, sehingga anak-anak ini di rumah saya hanya butuh waktu sedikit untuk merefleksi apa yang diajarkan di sekolah, dan huruf apa aja yang dia sudah mengenal dan kata-kata apa saja yang dia sudah tahu. Sekian refleksi dari saya selaku wali murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penambahan buku untuk dibawa pulang siswa, itu jadi orang tua juga berperan aktif dalam pembentukan dia untuk mengenal kosakata yang lebih banyak. Jadi yang aktif itu tidak hanya muridnya, tapi wali murid juga bisa wali murid bisa mengenal bagaimana cara gaya belajar anak di sekolah, sehingga tidak ada perbedaan cara mengajar di rumah dengan di sekolah. Demikian karya aksi nyata program inovasi dari TK Muslimat NU 74 Rawda Lucana tentang bengkel literasi. Semoga karya ini bermanfaat bagi semua guru-guru PAUD yang ada di Indonesia. Salam anak bangsa, salam literasi.